Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rezal Pahlepi. Saya dari kelompok 7 untuk menerangkan apa itu organisasi sosial. Di sini saya melakukannya secara berkelompok. Untuk kelompoknya saya sendiri Muhammad Rezal Pahlepi, lalu ada Aksal Maulana Suryana dan Muhammad Zaka. Untuk bagian pendahuluan akan dibacakan dan dipresentasikan oleh saudara Aksal. Baik, terima kasih Rezal untuk pendahuluannya. Sosialisasi secara sederhana, yaitu sosialisasi yang dipandang dari segi kehidupan sehari-hari. Sosialisasi di sini sering disamakan dengan arti bergaul, di mana dalam pergaulan tersebut manusia mendapatkan pengalaman, mengetahui nilai dan norma, serta pola-pola kehidupan manusia yang ada di lingkungannya. Lalu, apa definisi organisasi sosial itu sendiri? Organisasi sosial merupakan suatu kesatuan atau susunan yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat memiliki badan hukum sendiri ataupun tidak berbadan hukum. Jenis organisasi ini memiliki fungsi yaitu sarana atau sebuah wadah untuk masyarakat berpartisipasi dalam membangun sebuah bangsa dan negara, baik itu secara lingkup kecil di masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih besar di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada ciri-ciri organisasi sosial yang akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zaka Anugrah. Nah, baiklah. Untuk ciri-ciri organisasi adalah satu, rumusan batas-batas operasional. Jelas artinya terdapat tujuan yang ditetapkan oleh berdasarkan kepentingan. Yang kedua, organisasi pada umumnya mempunyai identitas yang jelas. Dan yang ketiga, organisasi menetapkan anggotanya secara formal. Dan itu adalah untuk ciri-ciri organisasi. Dan selanjutnya adalah tipe-tipe organisasi sosial. Yang pertama ada formal dan ada informal. Untuk yang formal itu contohnya seperti panti asuhan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Pada organisasi formal, pola komunitasnya yaitu relatif mapan. Disiplin kerjanya yang teratur dan secara resmi. Perorganisasian yang jelas, khususnya pada keahlian, dan tujuan yang terencana dengan jelas. Dan satunya lagi adalah informal. Contohnya adalah Karang Taruna, Siskamling, dan lain-lain. Pada organisasi ini, hukumnya bersifat informal. Anggotanya berjumlah relatif kecil. Pembentukan organisasi tersebut didasarkan atas kepentingan bersama. Adanya kegemaran yang relatif sama di luar organisasi tersebut, dan disiplin kerjanya berdasarkan atas kesadaran pribadi. Dan habis itu lanjutannya adalah persamaan antara organisasi dan lembaga sosial akan dijelaskan pada teman saya Muhammad Rezal Palevi. Untuk organisasi sosial dan lembaga sosial, meskipun tujuannya sama, yaitu adalah untuk membangun dan membantu menjadi wadah partisipasi masyarakat, lembaga sosial dan organisasi sosial memiliki kaitan yang erat. Yang keduanya, memiliki objek yang sama, yaitu masyarakat, yang bertujuan untuk bersosialisasi dan mencapai suatu visi dan misi yang sama. Lantas, apa perbedaan organisasi dan lembaga sosial? Ada beberapa perbedaan antara lembaga sosial dan organisasi sosial. Lembaga sosial berorientasi pada kebutuhan, sedangkan organisasi sosial berorientasi pada tujuan. Lembaga sosial memainkan peran yang ada, sedangkan organisasi sosial melaksanakan tugas yang ada. Lembaga sosial diakui karena budaya, sedangkan organisasi sosial diakui karena didirikan secara resmi. Lembaga sosial melibatkan pendukung dengan tradisi turun-temurun, sedangkan organisasi sosial terbiasa karena rutin melakukan, diperhatikan, serta diwujudkan bersama. Kesimpulannya, organisasi sosial tidak dapat eh, tidak dapat menjadi peluang bisnis ke depannya secara bisnis karena pada dasarnya organisasi organisasi sosial adalah wadah atau tempat masyarakat berpartisipasi yang memiliki visi dan misi yang sama. Sebagai contohnya panti asuhan tidak dapat memiliki keuntungan untuk pribadi, tapi
panti asuhan dapat menjadi keuntungan bagi yang ada di dalamnya seperti pengurus ataupun penghuni panti asuhan tersebut. Dan pada partai politik, contohnya, meskipun mereka termasuk besar, tapi mereka juga tidak dapat menjadi peluang bisnis, dikarenakan mereka memiliki visi misi yang sama dalam membangun masyarakat dan negara. Dan dalam organisasi informal, contoh kecilnya seperti Karang Taruna tidak dapat dijadikan sebagai peluang bisnis, karena Karang Taruna adalah wadah untuk masyarakat pemuda biasanya untuk memberikan wadah bagi mereka berkumpul dan melaksanakan tugas yang ada dari pemerintah masyarakat yang ada seperti dari tingkat RT dan RW hingga lurah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.